Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana pembahasan kitab Qawaidul Arba ini kita telah memasuki bahasan kaidah yang kedua, yang kesimpulannya adalah bahwasannya di kaidah kedua ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dahulu masih hidup, bahkan sampai berperang dan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka tatkala menyembah sekutu Allah, tatkala menyembah Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki dalih atau alasan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Bahwasanya mereka menyatakan bahwa tidaklah mereka menyembah kepada selain Allah itu melainkan dalam rangka untuk mendapatkan kurbah dan juga syafa'ah kepada Allah. Jadi mereka menyembah sesembahan selain dari Allah itu sebenarnya adalah dalam rangka agar mereka dapat dekat, merasa dekat dengan Allah, atau dengan alasan agar mereka mendapatkan syafaat perantara sehingga kebutuhan mereka kepada Allah dapat dikabulkan dengan secepatnya. Jadi antaranya nanti insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik ya untuk membahas syafaat, karena di kaidah kedua ini sebagaimana yang barusan saya sebutkan ya, bahwa alasan orang-orang kafir ketika mereka menyembah selain Allah adalah untuk kurbah, ya ada dua alasan, yakni untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, atau dalam rangka agar mendapatkan syafaat perantara sehingga kebutuhan atau hajat mereka dapat terpenuhi. Nah, di sini mungkin akan terbesit suatu pertanyaan, apa sih bedanya taqarrub ya? Kan ini dua alasan ya, orang-orang kafir menyembah kepada selain Allah itu ada dua alasan yang tadi disebutkan. Apa bedanya antara taqarrub dengan syafaat? Nah, kita katakan bahwasanya taqarrub itu kalau bahasa sederhananya ya merasa ingin dekat dengan Allah. Karena kan kita misalkan antara makhluk dengan makhluk tatkala saling mencintai, si A cinta ke B, kan ingin selalu dekat gitu, ingin merasa dekat dengan yang dicintai. Nah, di antara orang-orang kafir itu ada yang mengklaim mencintai Allah, maka mereka pun ada yang ingin dekat dengan Allah, ingin merasa dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menjadikan sekutu-sekutu atau sembahan-sembahan lain selain Allah sebagai perantara mereka agar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun syafaat itu biasanya cenderung lebih kepada mereka meminta perantara agar tatkala mereka berdoa melalui perantara tersebut maka Allah mengabulkan doanya. Nah, kemudian mereka pun orang-orang musyrik itu atau orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, yang terkena syubhat kesyirikan itu, menganalogikan tentang pentingnya syafaat bagi mereka, bahwasanya ketika seseorang hendak bertemu dengan raja menyampaikan kebutuhannya kepada raja atau kepada presiden, tentu kan ketika dia itu rakyat jelata yang misalkan tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki jabatan, bukan orang kaya, kemudian merasa dirinya kotor, tidak layak untuk langsung ketemu dengan raja,
maka mereka membutuhkan perantara agar maksud mereka dapat tersampaikan kepada raja meskipun mereka enggak menemui raja secara langsung. Nah, perantara inilah yang disebut dengan syafaat. Syafi' dalam bahasa Arabnya itu, ya. Atau kita artikan syafaat sebagai perantara agar melancarkan atau menyampaikan kebutuhan orang yang meminta untuk disyafaati tersebut. Ya. Nah, maka kemudian Syekh pun ya sebagaimana yang sudah diterangkan pada pertemuan sebelum ini, bahwa di antara dalil orang-orang kafir itu menjadikan selain Allah sebagai menyembah kepada selain Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah surat Az-Zumar ayat 3. Bahwasanya walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung mereka atau wali-wali mereka, maka orang-orang tersebut itu memiliki keyakinan na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka melainkan agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah, ya, illa liqarribuna ilallahi zulfa, dengan sedekat-dekatnya, ya. Maka Allah menyanggah mereka, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menetapkan suatu keputusan hukum pada mereka atas apa yang mereka perselisihkan itu. Kemudian Allah pun menyatakan tentang mereka, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta dan juga kafir. Jadi Allah nyatakan orang-orang yang mengklaim bahwasanya menyembah kepada selain Allah itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah nyatakan kadzab, kafar. Mereka itu pendusta, sungguh sangat pendusta dan orang yang sangat kafir. Begitu ya. Maka dari itu cara orang-orang yang mengklaim ingin merasa dekat dengan Allah melalui cara ya menyembah kepada selain Allah, maka itu adalah suatu kedustaan terhadap Allah. Yakni Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengingkari cara mereka itu, meskipun mereka mengklaim merasa ingin dekat dengan Allah, agar mereka merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan dan memvonis mereka dengan sebutan kafar, ya. Kafir. Baik. Adapun dalil syafaat yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, ya, menyebutkan bahwa di antara alasan orang kafir menyembah kepada selain Allah itu adalah sebagai syafaat. Sekutu-sekutu Allah itu sebagai syafaat mereka, ya, kepada Allah. Itu adalah dalilnya adalah surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah kepada selain Allah apa-apa yang tidak memberikan madarat kepada mereka dan tidak pula dapat memberikan manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, dan mereka pun menyatakan, ya, atau mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, bahwasanya sekutu-sekutu Allah itu yang mereka sembah itu, kata mereka, itu merupakan syufa'auna, syafaat pemberi syafaat bagi kami, merupakan perantara bagi kami indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka di sini jelas sekali bahwasanya bahwasanya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa alasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Rasulullah bahkan sampai diperangi oleh Rasulullah di masa itu ternyata mereka menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, dan menyembahnya mereka kepada selain Allah itu dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Nah, maka pada kesempatan kali ini, ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lebih sedikit membahas tentang syafaat, karena dalam kitab Al-Qawaidul Arba' ini sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian selanjutnya membahas tentang syafaat, bahwasanya kata beliau wasyafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun, bahwasanya syafaat
itu ada dua macam. Ya, ini syafaat manfiyah, syafaat yang kita terjemah bebaskan, ya, artinya manfiyah itu yang dinafikan, yang ditolak. Ya, tidak akan ada manfaatnya syafaat tersebut. Dan ada juga syafaat muthbatah, yang syafaat tersebut diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditetapkan, diterima, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ada syafaat yang ditolak, ya, berdasarkan urutan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada juga syafaat yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun syafaat yang ditolak ini yang memang kita bahas, ya, barusan, dan yang juga pernah saya bahas pada kajian sebelum ini, bahwa orang-orang kafir tatkala mereka menyembah kepada selain Allah, itu ternyata di antara alasan mereka adalah mengklaim bahwa selain dari Allah yang sedang mereka sembah itu adalah syafaat mereka di sisi Allah. Jadi syafaat mereka sebagai perantara mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Nah, inilah syafaat yang dinyatakan oleh Syekh manfiyah, dinafikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun mungkin di antara kita ada yang pernah atau bahkan sering mendengar tentang adanya syafaatul uzma, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, apakah itu juga dinafikan atau gimana? Maka jawabannya tentu syafaat uzma itu adalah syafaat yang muthbatah, yang memang diizinkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis-hadisnya sahih, ya. Nah, maka dari itu, dari pembahasan-pembahasan yang lalu, ketika kami membahas tentang syafaat, yang mana syafaat tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang syafaat tersebut adalah syafaat yang ada kesyirikan di dalamnya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Qawaidul Arba ini pun kemudian menyebutkan, ya, menjelaskan secara ringkas, fasyafa'atul manfiyatu, adapun syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makana tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, ya. Yang diminta kepada selain Allah tentang apa-apa yang tidak bisa diminta kecuali hanya kepada Allah saja, gitu. Jadi syafaat yang akan ditolak itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, padahal sesuatu yang diminta tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali dari Allah saja. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, infakanlah apa-apa yang telah Allah, apa-apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah, sebelum datangnya suatu hari yang padanya tidak ada jual beli dan tidak ada juga al-khullah, kekasih, penolong, teman dekat, gitu, ya. Wala syafa'ah, dan tidak ada pula syafaat ketika itu. Tidak ada perantara yang bisa menjadikan perantara bagi kita agar segala urusan kita dilancarkan, agar kita mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari bala. Itu tidak ada lagi, ya. Wal kafiruna humudz zalimun. Sedangkan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini dalil dari surat Al-Baqarah ayat 254. Jadi di sini Syekh menyatakan bahwa syafaat manfiyah atau yang ditolak tersebut adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Di sana disebutkan wala syafa'ah, sudah tidak ada lagi syafaat nanti di hari tersebut, maksudnya hari kiamat, ya. Maksudnya di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada syafaat yang ditolak. Tapi ketika kita melihat dalil yang lain, ternyata Allah pun menyebutkan bahwasanya ada orang atau makhluk yang Allah beri izin, yang diizinkan oleh Allah agar makhluk tersebut bisa menjadi perantara bagi orang lain, menjadi syafaat dalam bahasa Arabnya. Nah, inilah yang disebut dengan syafa'ah muthbatah.
Nah, syafaat yang memang diizinkan oleh Allah tersebut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah allati tutlabu minallah, adalah syafaat yang dimintanya dari Allah. Syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, dengan syarat orang yang nanti akan memberikan syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya yang lain, wal masyfu'u lahu, dan juga yang diberi syafaat tersebut, yang meminta untuk dijadikan yang meminta syafaat tersebut di sisi Allah adalah orang yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man radhiyallahu qaulahu, yang diridhoi oleh Allah ucapannya dan juga amalannya setelahnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari pernyataan tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 255, atau biasa kita sebut ayat kursi. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Berarti ada syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan dapat menjadi syafaat bagi kita, umatnya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Nah, adapun syafaat yang yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Mari kita kembali kepada definisi syafaat tadi satu persatu. Kemudian kita bahas sesuatu yang penting dari definisi tersebut. Yang pertama, kata Syekh, syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, yang diminta dari selain Allah, jadi orang meminta syafaat itu kepada selain Allah, yang mana tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah saja. Nah, contoh adalah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, misalkan ada orang ingin diampuni dosanya, merasa kotor dirinya, maka orang tersebut meminta kepada para wali agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka permintaan mereka kepada para wali agar dosa-dosa mereka diampuni itu sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena para wali itu tidak bisa mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Karena para wali tersebut tidak bisa mengampuni orang-orang tersebut. Kemudian apabila misalkan, bagaimana kalau misalkan seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezekinya lancar, tetapi orang tersebut merasa kotor dirinya, merasa banyak dosa, dan dosa adalah di antara penyebab doa sukar untuk terkabul. Oleh karena itu ada sebagian orang yang meminta rezeki kepada Allah melalui orang-orang yang dianggap keramat. Orang-orang yang dianggap keramat, baik itu keramat karena kesaktiannya tapi udah meninggal, udah mati, ataupun orang-orang yang dianggap soleh tapi udah meninggal. Nah, orang ini banyak orang-orang yang meminta rezeki, dilancarkan rezeki atau dimudahkan jodohnya atau dimudahkan urusannya, itu dengan cara meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Apakah itu dibolehkan? Kan intinya mintanya kepada Allah, tetapi melalui perantara, dalam bahasa Arabnya syafaat. Jadi jangan dikira bahwasanya syafaat itu hanya dari Nabi Muhammad saja. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terjemahan bebasnya itu meminta perantara itu adalah syafaat itu sendiri. Maka ketika ada seorang yang meminta tambahan rezeki agar dimudahkan dapat jodoh, kemudian dimudahkan segala urusannya,
meminta kepada Allah melalui orang-orang soleh yang sudah meninggal, misalkan para wali, maka itu sebenarnya sedang meminta syafaat. Ya. Nah, apakah boleh seperti itu? Apakah itu termasuk syafaat yang akan dibolehkan? Ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka jawabannya itu adalah termasuk syafaat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti dalam misalkan surat An-Najm, ya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm ayat 26. Betapa banyak malaikat di langit itu yang syafaat mereka, syafaat para malaikat itu, kan kita tahu malaikat itu makhluk mulia. Mereka bukan pendosa dan tidak akan pernah melakukan dosa. Mereka tercipta hanya untuk beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nyatakan betapa banyak para malaikat yang syafaatnya itu ketika mereka hendak menjadi perantara bagi makhluk yang lainnya di sisi Allah, itu ternyata syafaat para malaikat tersebut tidak la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak dapat memberikan manfaat sama sekali, tidak mencukupi mereka. Illa min ba'di ayya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali apabila Allah mengizinkan dan juga bagi orang yang Allah ridhoi. Jadi banyak syafaat malaikat yang jauh lebih soleh, lebih mulia daripada kita, itu tidak cukup, tidak mencukupi untuk tidak memenuhi kriteria sebagai pemberi syafaat, kecuali apabila Allah memberikan izin. Maka tidak semua malaikat dapat memberikan syafaat, dapat menjadi syafaat bagi kita. Kemudian teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara syafaat yang dinafikan oleh Allah adalah sebagaimana yang sempat kita bahas ayatnya dalam surat Yunus ayat 18. Ya, kenapa syafaat itu bisa Allah nafikan atau Allah tolak? Di antaranya adalah ketika kita minta syafaat kepada selain Allah tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah saja. Makanya orang-orang kafir itu, ya, orang-orang kafir yang menjadikan selain dari Allah sebagai syafaat mereka, sebagai sesembahan dengan dalih merupakan syafaat mereka, maka Allah nyatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah kepada selain dari Allah apa-apa yang tidak memberikan madarat dan tidak pula memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan kemudian mereka pun mengatakan haula'i syafa'una indallah, mereka itu adalah syafaat kami, ya, syafaat bagi kami, perantara bagi kami di sisi Allah. Nah, berarti kan ini dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah, meminta kepada Allah, tapi melalui perantara syafaat-syafaat. Tetapi Allah nyatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah wa ya'budun, menyembah. Meskipun misalkan ada sebagian mereka yang menyatakan kami nggak menyembah kepada selain Allah, ini hanya perantara kami saja agar hajat atau kebutuhan kami dapat terpenuhi. Maka kita nyatakan bahwasanya Allah menamai mereka dengan sebutan wa ya'buduna, mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah, yang mana selain dari Allah itu la yadurruhum ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak dapat memberikan madarat dan tidak dapat pula memberikan manfaat. Nah, ketika para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah membahas tentang misalkan kekeliruan sebagian orang ketika menjadikan orang-orang yang soleh, bahkan para nabi, sebagai perantara mereka, sebagai syafaat bagi mereka di sisi Allah, dan kemudian orang-orang atau nabi-nabi tersebut adalah yang telah meninggal, maka para ulama menyatakan mereka itu keliru dan tidak boleh, bahkan bisa masuk dalam sindiran yang Allah sebut dalam surat Yunus. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu tidak dapat memberikan madarat dan tidak pula memberikan manfaat. Kalau kita lihat secara logika sederhana, ya, orang yang sudah meninggal, mohon maaf ya, apakah itu para nabi, para rasul, para wali atau orang-orang soleh, maka
ketika mereka telah meninggal maka mereka tidak akan memberikan madarat dan tidak dapat memberikan manfaat. Bukti sederhananya adalah ketika seorang yang soleh itu meninggal, apakah orang tersebut dia akan sebelum dikuburkan itu memandikan dirinya sendiri gitu ya, karena dia saking solehnya misalkan, atau dia seorang wali. Apakah ketika dia hendak dikafani, dia mengkafani dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain? Tentu tidak, dia akan butuh bantuan orang lain. Apakah ketika hendak masuk ke liang lahat, ke dalam kubur, orang soleh tersebut kemudian menguburkan dirinya sendiri karena dia itu orang soleh hebat misalkan? Tentu tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita bersama, beliau adalah orang yang paling mulia, paling bertakwa, yang selalu kita puji, kita perjuangkan sunnahnya, kita lantunkan salawat kepada beliau ya, dengan salawat yang syar'i. Ketika beliau meninggal, apa yang terjadi? Beliau terbaring. Kemudian kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal adalah memandikannya. Maka para sahabat pun memandikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Nabi. Mandi itu kan sesuatu yang paling privat ya. Paling memang sangat dibutuhkan untuk menyendiri mandi itu. Siapapun orang gitu ya, ketika dia mandi kan sendiri ya, menutupi aibnya, malu kalau sama orang lain. Tapi karena seorang yang meninggal itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan apa-apa, ini menunjukkan kelemahan manusia tatkala mati, maka butuh dimandikan oleh orang lain. Maka ketika itu auratnya pun, orang yang meninggal ya, orang yang meninggal secara umum, auratnya pun akan dilihat oleh orang yang memandikan. Ya, apalagi ketika yang memandikannya tersebut tidak amanat, naudzubillah min dzalik. Dia dimandikan, dibuka bajunya, itu orang yang meninggal meskipun dia orang soleh. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu betul dimandikan, dalam riwayat-riwayat yang sahih dimandikan. Tapi khusus beliau ketika itu para sahabat memang bermusyawarah dan mereka kebingungan. Akhirnya mereka menyimpulkan setelah musyawarah yang sangat panjang bahwa Rasulullah SAW dimandikan beserta bajunya. Ya, air tetap dimasukkan ke dalam bajunya gitu ya, bajunya diangkat atau gimana ya, disesuaikan, tapi tidak mohon maaf ditelanjangi jasad beliau yang mulia. Tapi tetap saja itu menunjukkan beliau tidak bisa melakukan apa-apa ketika meninggal. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan orang itu sesoleh apapun, meskipun mereka itu para wali atau bahkan para sahabat Rasul atau bahkan para nabi dan rasul dan mereka itu wali-wali Allah, apabila telah meninggal maka mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Ya. Dan juga ketika mereka meninggal maka mereka sudah tidak lagi waktunya beramal. Jadi sudah tidak bisa membantu orang lain. Karena ketika manusia hidup kan dan dia misalkan mampu membantu orang lain, maka itu menjadi amal baik bagi dia tatkala dia membantu orang lain yang membutuhkan. Itu amal baik. Meskipun misalkan mendoakan, bahkan itu paling penting sebenarnya. Mendoakan itu kan membantu orang lain minta doa, kita doakan. Nah itu kan amalan juga bagi kita yang mendoakan. Nah, tapi kalau sudah meninggal sudah tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal, semulia apapun orang tersebut, maka tidak boleh kita meminta kepada orang yang telah meninggal. Ya, maka dari itu hadirin wal hadirat ya, teman-teman sekalian, ketika orang menjadikan orang lain sebagai syafaat dan orang yang dimintai syafaat tersebut ya sebagai syafaat tersebut adalah orang yang telah meninggal, maka itu tidak boleh dan termasuk syafaat manfiyah yang ditolak meskipun yang meninggal tersebut adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, apalagi orang kafir tentu itu sangat-sangat tidak layak. Begitu ya. Maka dari itu, hadirin wal hadirat, itu pula lah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa syafaat yang ditolak itu adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah tentang apa-apa yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta rezeki, minta ditambah rezeki, minta agar dimudahkan jodoh,
kemudian melalui orang soleh yang telah meninggal, maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan madarat, tak dapat pula memberikan manfaat, karena mereka telah sibuk sesuai dengan amalnya masing-masing. Baik, adapun syafaat yang diterima, ya, barusan tentang syafaat-syafaat yang ditolak, ya. Kenapa bisa tolak? Karena diminta kepada selain Allah, dan tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah jangan sampai kita melalui orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau seandainya orangnya masih hidup, apakah itu diperbolehkan? Maka jawabannya itu dibolehkan ketika orang tersebut memang orang yang diridhoi. Karena di dalam ayat yang lain seperti dalam surat An-Najm, ya, tadi sempat saya bahas bahwasanya illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha wa yarda, bahwa syafaat tersebut dapat memang bermanfaat tatkala diizinkan oleh Allah dan untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah ya orang-orang yang beriman secara umum, itu diizinkan oleh Allah. Dan orang yang diridhoi adalah ya yang memintanya adalah orang-orang orang-orang yang emang diridhoi oleh Allah, seperti orang-orang yang beriman juga, karena orang kafir tidak diridhoi. Misalkan begini, ketika ada orang yang kita lihat dia orang tersebut misalkan orang yang baik, orang soleh, kemudian kita mendatanginya, kemudian kita minta kepada beliau, ya akhi, tolong doakan saya. Nah, itu sebenarnya syafaat. Kenapa? Karena kenapa kita tidak aja? Kenapa bukan kita aja yang berdoa langsung gitu ya? Tapi kita meminta orang lain untuk mendoakan kita. Nah, itu sebenarnya proses untuk menjadikan dia sebagai syafaat bagi kita. Nah, karena dia orang soleh, misalkan sering berdoa dan sebagainya, maka kita minta pada dia tolong doakan saya. Atau ketika dia mau berhaji, misalkan nanti di tempat-tempat yang banyak mustajab doa, ya, tolong nanti doakan saya. Nah, itu sebenarnya proses untuk menjadikannya sebagai syafaat kita. Hakikatnya kan kita yakin bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, memudahkan segala urusan kita. Namun kita melalui perantara orang soleh tersebut, tolong doakan saya nanti ketika engkau beribadah. Nah, itu dalam syafaat. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, kalau itu boleh, ya, masalah bolehnya boleh. Sebenarnya ada pendapat para ulama yang demikian itu dimakruhkan. Tapi kalau masalah bolehnya, ya boleh. Kenapa? Karena orang tersebut itu mampu untuk mendoakan, ya, karena masih hidup. Beda ketika telah meninggal. Kalau telah meninggal itu udah perkara gaib, udah tidak bisa apa-apa. Secara kasat mata, logika sederhana, orang meninggal nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi saya contohkan untuk mandi saja hal yang dibutuhkan untuk sendiri, gitu ya. Mereka malah dimandikan orang yang meninggal itu, meskipun sesoleh apapun, itu menunjukkan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau orang yang masih hidup, kita mintai agar mendoakan kita, dan dia mampu untuk mendoakan kita, maka tentu itu dibolehkan. Oleh karena itu dahulu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka membutuhkan suatu kebutuhannya, ada hal-hal yang dibutuhkan sangat mendesak, sehingga akhirnya mereka ingin mencari, ya, para sahabat itu mencari perantara syafaat agar kebutuhan mereka dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu riwayat yang terkenal, ya, riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya, tentang para sahabat ketika itu mengalami paceklik yang sangat panjang. Maka ketika itu mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah agar beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan dan menghilangkan masa paceklik ketika itu. Maka ternyata beliau pun berdoa dan akhirnya diijabahi oleh Allah dan terjadilah hujan yang sangat deras di Madinah ketika itu. Begitu, sampai dikatakan kan dalam riwayat tersebut bahwa sampai seminggu penuh hujan terus turun. Akhirnya di pekan yang selanjutnya, karena itu terjadi di hari Jumat dalam sebagian riwayat, maka
sebagian sahabat ketika itu dari kalangan A'rabi ya, itu pun meminta kepada Rasulullah agar hujan segera dihentikan karena sampai terjadi banjir gitu ketika itu. Maka Rasulullah pun berdoa dan hujan pun berhenti. Kemudian beliau pun di antara lafaz doanya hawalaina la alaina, bahwasanya ya Allah turunkan hujan ini di sekitar kami, bukan tepat di atas kami. Nah, sehingga Allah pun Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, seperti itu. Jadi memang praktek para sahabat dahulu ketika mereka hendak meminta kebutuhan yang sangat besar, maka mereka langsung datang kepada Rasulullah meminta agar Rasulullah mendoakan mereka. Begitu, meminta kepada Rasulullah ketika itu masih hidup agar mendoakan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara dalil para ulama, kenapa kalau misalkan orang-orang soleh udah meninggal itu tidak boleh diminta-minta lagi? Misal khususnya dalam masalah doa ini, jangan dijadikan perantara lagi dalam masalah doa ini khususnya, adalah hadis kisah tentang Umar bin Khattab. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, bahwasanya anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu di masa Khalifah Umar, Rasulullah telah meninggal. Itu di masa Khalifah Umar terjadi paceklik lagi, ya kekeringan yang lama, maka istasqa bil Abbas. Umar radhiyallahu anhu meminta hujan kepada Allah melalui Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini para sahabat dipimpin oleh Umar bin Khattab tidak mendatangi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mendatangi makam Rasul untuk dijadikan perantara agar doanya dikabulkan, tetapi justru kepada Al-Abbas, pamannya Rasulullah yang masih hidup. Kenapa tidak ke makam Rasulullah? Karena Rasulullah telah meninggal dan para sahabat tahu bahwasannya orang meninggal sudah bukan waktunya lagi untuk dimintai doanya, tapi orang yang hidup. Makanya di sini pun dalam riwayat ini pun disebutkan faqala, maka Umar pun mengatakan Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, sesungguhnya dahulu kami menjadikan perantara melalui nabi engkau ketika hendak meminta hujan, ya dalam kasus ini. Seperti yang tadi saya sebutkan riwayatnya dalam riwayat Abu Daud. Kemudian engkau pun akhirnya memberikan hujan, ya Allah. Dan sekarang kami menjadikan perantara kepada engkau melalui pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ya Allah engkau turunkan hujan kepada kami. Nah, ini diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah Umar bin Khattab berdoa demikian, kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah, gitu. Jadi bukan Umar mengatakan hal yang demikian, ya doa demikian, kemudian Al-Abbas radhiyallahu anhu pamannya Rasulullah diam aja gitu ya, karena badannya dijadikan ngalap berkah agar turun hujan, enggak gitu. Tapi kata para ulama bidu'ai ammi nabiyina, maksudnya gitu, bahwa Umar menjadikan perantara agar hujan dapat segera turun itu melalui pamannya Rasul, yakni Abbas, itu dengan cara agar pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa kepada Allah, karena Al-Abbas ini paman Rasul yang sangat soleh, gitu ya, termasuk sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara contoh syafaat yang musbatah yang insya Allah diterima oleh Allah, yakni kita menjadikan perantara di sisi Allah melalui orang-orang yang beriman, ya, dan juga yang memintanya harus orang yang beriman, gitu ya. Nah, maka inilah yang disebut dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat tersebut. Dan juga di sini ada catatan penting, bahwasanya di antara yang Allah izinkan untuk bisa memberikan syafaat itu kan di antaranya adalah tadi saya sebutkan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terjadi di akhirat nanti. Beliau menjadi syafaat kita nanti di akhirat, ya. Kemudian tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang beriman, ya. Karena memang orang-orang yang beriman itu nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Di antara misalkan orang-orang yang beriman tersebut
contoh suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis riwayat Muslim, "Mamin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal, kemudian ada 40 muslim lainnya yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga, yang menyalatinya, melainkan pasti mereka itu, yang 40 orang itu yang tidak pernah melakukan syirik, ya, akan dijadikan oleh Allah sebagai syafaat bagi orang yang meninggal tersebut. Jadi 40 nih, 40 la yusyrikuna billahi syai'a, itu syaratnya. 40 orang tentu ini orang yang beriman, yang tidak melakukan syirik sedikit pun. Nah, ketika 40 muslim tersebut menyalati orang yang meninggal tadi, maka nanti 40 ini akan menjadi syafaat, perantara di sisi Allah untuk memudahkan segala urusan orang yang meninggal ini nanti di akhirat. Begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak melakukan syirik itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan yang meminta syafaat ini orang yang diridhoi, yakni seorang muslim yang meninggal ini adalah orang yang muslim, bukan orang kafir. Orang kafir nggak akan bisa, meskipun misalkan saudaranya itu yang berusaha untuk menjadi syafaat itu adalah nabi, sementara orang yang meninggalnya itu orang kafir, itu tidak bisa nabi menjadi syafaat, menjadi perantara, ya, bagi orang kafir. Contoh Nabi Muhammad SAW kepada pamannya pamannya itu Abu Talib, ya, Abu Talib, pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Kalau tadi Al-Abbas, kalau ini Abu Talib yang kafir. Abbas itu masuk Islam radhiyallahu anhu. Nah, tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya yang kafir itu dengan syafaat yang mengeluarkan dia dari neraka, tidak bisa. Tidak bisa, ya. Meskipun ada kekhususan bagi beliau, diringankan tuh Abu Talib itu diringankan sesaknya, sebagian sesaknya di neraka, sebagaimana yang riwayat yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, maka dari sini teman-teman sekalian, itulah syafaat-syafaat yang diterima. Dan tadi syafaat-syafaat yang ditolak adalah yang tadi saya sebutkan. Dan yang diterima ini adalah bukan berarti kita meminta misalkan kepada Rasulullah. Nah, ini catatan penting selanjutnya adalah bahwa ketika kita telah dikabari oleh Rasul bahwa beliau bersabda syafaati li ahli al-kabair li ummati, bahwasanya aku menjadi syafaat bagi para pendosa besar nanti di hari kiamat. Jadi ada syafaat beliau untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Itu bukan berarti kita mau mintanya kepada Rasul. Ya, ketika kita diinformasikan, diberitahukan ada riwayatnya bahwasanya Rasulullah akan menjadi syafaat bagi umatnya, bukan berarti kita meminta syafaat kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah berilah saya syafaat. Tidak seperti itu. Tetapi memintanya langsung kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang bahagia dengan syafaat engkau nanti di hari kiamat? Ya Rasulullah. Ini Abu Hurairah bertanya demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, ya, langsung kepada pembahasan ini, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang benar selain Allah, dengan keadaan ikhlas dari lubuk hatinya terdalam. Gitu ya. Jadi gitu. Orang yang paling bahagia itu justru orang yang mentauhidkan Allah. Ciri orang yang mentauhidkan Allah adalah ketika berdoa meminta kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah? Misalkan kalau kita hendak meminta agar kita mendapatkan syafaat, maka caranya kata para ulama, caranya gini, Allahumma syafi' rasulaka yaumal qiyamah. Allahumma syafi' rasulaka yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syafaat bagiku nanti di hari kiamat. Nah gitu berdoanya.
Jadi berdoa tetap kepada Allah. Karena Allah kan menegaskan dalam ayat-ayat yang lain, maksudnya ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku maka aku kabulkan, jangan kepada selain Allah. Maka ketika kita meminta kepada Rasulullah itu itu artinya sama saja dengan berdoa meminta kepada selain Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah selain Allah. Ya, maka caranya kalau mau berdoa tentang syafaat ini kata para ulama adalah dengan mengatakan, ya Allah, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syafaat bagi kami nanti di akhirat. Demikian ya. Atau tadi misalkan orang-orang Islam, ya orang-orang yang beriman di antaranya kan dalam riwayat yang lain akan menjadi syafaat juga, bisa menjadi syafaat. Maka kita berdoanya seperti ini, Allahumma syafi' fiyya, Allahumma syafi' fiyya al-mu'minun. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang beriman nanti sebagai syafaat juga bagi saya. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang beriman itu sebagai syafaat bagi saya nanti di hari kiamat. Nah, demikian. Begitu ya. Baik, itulah pembahasan tentang syafaat. Tentu apabila insya Allah apabila kita diberi umur panjang dan Allah takdirkan berlanjut, ini sebenarnya akan ada pembahasan lagi tentang syafaat ini macam-macamnya secara lebih detail dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya, yakni Kitab Tauhid misalkan, itu lebih detail lagi ya. Nah, barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan online kali ini ya, kajian online kali ini. Jadi masih di kaidah kedua, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk kepada kaidah ketiga. Sekian dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.